Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa, yang mana telah memberikan kesempatan untuk kita selalu menimba ilmu dimanapun dan kapanpun, baik dari sosial media atau kepada seorang guru secara langsung. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton setia di channel YouTube ini. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita limpahan rezeki yang halal, berkah dan barokah, serta memberikan kita panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Seseorang akan sulit melihat kekurangan diri sendiri. Yang bisa melihat atau menjadi cermin kita adalah orang lain. Berikut ini adalah kesalahan atau dosa yang kerap kali dilakukan oleh seorang istri dengan kesadaran maupun di luar kesadarannya. Yang pertama, tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri, seorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat pada suami dalam keadaan dan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Salah satu riwayat menceritakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Dan hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, jika seorang wanita lalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari dua hadis tersebut, kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia, dan bagi wanita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami, apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya di zaman sekarang ini. Untuk para istri, mulailah untuk patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyepelekan suami. Saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan atau mempunyai penghasilan sendiri, tetap patuhlah kepada suami. Karena patuh terhadap perintah suami, insya Allah akan memberikan berkah tersendiri bagi rumah tangganya. Yang kedua, menuntut sempurna. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri seperti itu akan mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara tidak langsung, sifat seorang istri yang seperti itu
hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga, dikarenakan menuntut suami agar sempurna ketika mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari si suami. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Sahabat bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Akibat dari kekafiran mereka." Sahabat bertanya lagi, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan suaminya." Seandainya berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada suatu hal yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan mengatakan, "Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri sendiri ke dalam siksa api neraka. Untuk itu, bagi para istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Keempat, tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang suami sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan kepada sang istri. Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Karena sifat dari wanita umumnya adalah tidak mau tersaingi, baik dalam hal mendapatkan perhatian suami. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarga. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suami. Maka dari itu, para istri hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri kepada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan menganggap lebih tinggi derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami, sehingga yang terjadi adalah merendahkan suami. Dan hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Maka yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan terhadap suami tanpa menyadari bahwasannya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat.
dan tidak mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu kami berharap kepada para istri, hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami. Apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, cemburu yang berlebihan. Dalam berumah tangga, rasa cemburu terkadang dibutuhkan supaya meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, tapi dalam batas yang wajar. Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan, berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan sebagainya. Akan tetapi cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Cemburu asal memiliki dasar dan tidak melampaui batas wajar. Kecemburuan karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik. Untuk itu, bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Yang ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar, hal kecil yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri, akan tetapi mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya. Hal-hal yang kecil itulah yang terkadang oleh sebagian istri sering dianggap remeh. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami, sehingga mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal yang lain yang tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapannya supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya adalah mencaci atau berkata yang kasar, sering memojokkan suami, selalu salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami, dan sebagainya. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istri menyakiti suami di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, dan sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk itu, wahai para istri, berusahalah selalu menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik kepada suami, dan cobalah untuk selalu terlihat sejuk ketika dipandang suami, dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar tersenyum. Yang kedelapan, kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya, dan ini sangat berbeda jika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang lelaki. Kami harap walau sudah menikah, sebaiknya masih terus menjaga berpenampilan yang baik di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan, jadi tidak juga harus berkesan untuk dipaksakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Dailani. Untuk itu, seorang istri berpenampilanlah yang menarik untuk menyenangkan hati suami, karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Yang kesembilan, keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal ini seringkali dianggap sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau berpergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah berpergian sendiri ke suatu tempat. Padahal ketika tahu keluar batas dari rumah tanpa izin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri, kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami, jika suami tidak melarang keluar rumah seperti membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri seharusnya mematuhi perintah suaminya. Pernah ada suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW, yakni seorang laki-laki yang keluar bermusafir telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari bapak dari istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seorang untuk menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk turun menziarahi bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, taatilah suamimu. Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat. Si istri lalu mengutus lagi seorang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun mengatakan, taatilah suamimu. Jenazah bapaknya pun dikebumikan. Lalu Rasulullah SAW mengutus kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan dosa-dosa bapak lantaran ketaatannya kepada suami. Meski begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Maka yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan rahmat di dalam rumah tangga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.